Hegseth and Phelan reportedly butted heads when Phelan refused to ignore a recent federal judge's ruling that said punishing Senator Mark Kelly for making a video in which he reminded military officers of their constitutional duty to not follow illegal orders would violate his First Amendment rights. Bayangkan sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Anda yang berbunyi, gencatan senjata berakhir dalam 48 jam. Teman-teman, saat ini dunia sedang menahan nafas. Kita tidak sedang membicarakan film fiksi ilmiah. Kita sedang membicarakan realistis pahit yang terjadi antara Washington dan Teheran di penghujung April 2026. Judul berita hari ini sangat mengerikan. Iran menyandra ekonomi dunia dengan tuntutan 11 triliun dolar. Sementara komando tertinggi Angkatan Laut Amerika Serikat justru runtuh dari dalam. Ini bukan sekedar berita politik biasa, ini adalah pukulan telak yang bisa mengubah peta kekuasaan dunia selamanya. Mengapa Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat tiba-tiba mundur di tengah ketegangan? Benarkah Iran benar-benar berani menutup urat nadi minyak dunia secara permanen? Mari kita bedah naskah drama nyata ini secara mendalam. Kita mulai dari titik api paling panas di planet ini, Selat Hormuz. Tanggal 22 April 2026 akan dicatat dalam sejarah sebagai hari di mana Iran menunjukkan taringnya dengan sangat nyata. Hari itu, Korps Garda Revolusi Islam tidak lagi sekedar menggertak. Mereka meluncurkan operasi kilat yang sangat terkoordinasi. Sasarannya bukan kapal kecil, melainkan dua raksasa kontainer MSC Francesca yang berbendera Panama dan Epaminondas yang berbendera Liberia. Laporan di lapangan menyebutkan situasi sangat mencekam. Helikopter IRGC terbang rendah, pasukan bersenjata lengkap turun menggunakan tali ke dek kapal, sementara kapal-kapal cepat mengepung dari segala penjuru. Iran menuduh kedua kapal ini melanggar aturan navigasi dan mencoba menyelundup keluar dari selat secara sembunyi-sembunyi dengan mematikan sistem navigasi mereka. Bahkan ada laporan bahwa IRGC sempat melepaskan tembakan ke arah 3 kapal sebelum akhirnya berhasil menguasai 2 di antaranya. Video yang dirilis Teheran memperlihatkan pasukan mereka mengawal kapal-kapal raksasa itu menuju pantai Iran. Dampaknya instan, Selat Hormuz langsung macet. Tanker-tanker minyak dan kapal kargo raksasa sekarang terparkir di luar selat, takut untuk melintas. Dunia gempar karena Selat Hormuz adalah jalur bagi 20% pasokan minyak global. Jika ini tersumbat, ekonomi dunia akan sesak nafas. Iran has gone from having the most lethal navy in the Middle East to now acting like a bunch of pirates. They don't have control over the strait. This is piracy that we are seeing on display. And the naval blockade that the United States has imposed continues to be incredibly effective. And to be clear, the blockade is on ships going to and from Iranian ports. And the point of this is the economic leverage that we maintain over Iran now, while Di titik ini, Amerika Serikat tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Alasannya sederhana, kapal yang terlibat bukan milik Amerika Serikat maupun Israel, sehingga tidak masuk dalam cakupan perjanjian ceasefire. Di sisi lain, tekanan tetap berjalan. Blokade angkatan laut yang diterapkan Amerika Serikat masih terus berlangsung, dan menurut mereka sangat efektif. Juru bicara Gedung Putih, Leavitt, bahkan menegaskan, blokade ini berjalan sangat luar biasa efektif, bukan tanpa dampak. Amerika Serikat menilai langkah ini berhasil mencekik ekonomi Iran, membuat negara tersebut kehilangan ratusan juta dolar setiap harinya. Karena dalam sudut pandang mereka, gencatan senjata hanya menghentikan serangan militer langsung, bukan perang ekonomi. Dan di akhir pernyataannya, Leavitt menyelipkan sindiran tajam. Ia menyebut Iran yang dulu dikenal memiliki angkatan laut paling mematikan di Timur Tengah, kini justru bertingkah seperti bajak laut.
tuntutan gila 11 triliun dolar dari Teheran. Namun, drama di laut itu hanyalah pembuka. Kejutan sesungguhnya datang dari meja diplomasi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan pernyataan yang membuat bursa saham New York hingga London bergetar hebat. Araghchi berkata dengan nada dingin, Hormuz akan tetap diblokir sampai aset Iran yang dibukukan senilai 11 triliun dolar dilepaskan. Mari kita cerna angka itu. 11 triliun dolar itu bukan angka kecil. Sebagai perbandingan, seluruh PDB negara maju akan goyah dengan angka sebesar itu. Iran mengklaim bahwa ini adalah akumulasi dari aset mereka yang dibekukan selama puluhan tahun, kerugian akibat sanksi, dan kompensasi atas apa yang mereka sebut sebagai agresi ekonomi Amerika. Iran memberikan ultimatum 48 jam. Jika dalam 2 hari ke depan, Amerika Serikat tidak mengajukan proposal nyata untuk melepaskan dana tersebut, Iran mengancam akan mengakhiri gencatan senjata secara total. Ini adalah gertakan paling berani dalam sejarah modern Iran. Mereka menggunakan Selat Hormuz sebagai leverage atau daya tawar untuk memaksa Amerika Serikat bertekuk lutut secara finansial. Keretakan di jantung Pentagon, mundurnya sang menteri. Di saat ancaman eksternal memuncak, Amerika Serikat justru mengalami gempa bumi internal. Disinilah plotnya menjadi semakin gelap bagi Washington. Tepat saat Iran menyita kapal-kapal itu pada 22 April 2026, Pentagon mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. John C. Palin, Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, mengundurkan diri secara mendadak, efektif segera, tanpa upacara perpisahan, tanpa pidato panjang lebar. Kenapa ini disebut pukulan telak? Karena Palin mundur tepat di tengah operasi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Ibarat sebuah kapal yang sedang menerjang badai besar, tiba-tiba kaptennya melompat keluar. Namun, investigasi dari media besar seperti CNN, NBC, dan New York Times mengungkapkan fakta yang lebih pahit. Palin tidak benar-benar mundur atas kemauannya sendiri. Dia di-ousted atau diusir. Kabarnya, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memberi Palin pilihan yang sangat kasar. Resign sekarang atau saya pecat secara tidak hormat. Hegseth bahkan dilaporkan mengirimkan pesan singkat yang sangat tajam langsung ke ponsel Palin. Bahkan Presiden Trump ikut komentar soal pemecatan Angkatan Laut John Palin. He's a wonderful guy. I just put out a statement about him. He's a very good man. I really liked him, but he had some conflict with, not necessarily Pete, with some other, he's a hard charger, and he had some conflicts with some other people, mostly as to building and buying new ships. I'm very aggressive in the new shipbuilding. Apa yang terjadi di dalam Pentagon? Rupanya terjadi gesekan hebat antara kepemimpinan politik dan petinggi militer. Pete Hegseth yang dikenal sangat agresif sedang melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh militer Amerika Serikat. Sebelumnya, dia juga sudah memecat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Randy George. Goncangan ini menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat sedang tidak stabil. Upaya penenangan yang gagal dari Gedung Putih. Tentu saja, pemerintah Amerika Serikat mencoba melakukan kontrol kerusakan. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, tampil di depan media dengan penuh percaya diri. Dia mencoba mengirimkan pesan bahwa Amerika dalam kondisi terbaik dan semua perpindahan personel adalah bagian dari efisiensi pemerintahan. Namun publik tidak bodoh. Pesan Leavitt terdengar saat kontras dengan realitas di lapangan. Bagaimana mungkin sebuah negara dalam kondisi terbaik jika harga minyak dunia sudah menembus $100 per barel hanya dalam hitungan jam? Bagaimana mungkin kondisi disebut stabil jika kapal-kapal komersial mereka disita dan Menteri Pertahanannya sibuk memecat jenderal-jenderalnya sendiri? Publik Amerika dan dunia mulai meragukan efektivitas kepemimpinan di Washington. Ada kesan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini sangat impulsif.
Di satu sisi, Presiden Trump mencoba memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Namun di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat terus melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan minyak Iran, seperti tanker Majestic X. Iran melihat ini sebagai kemunafikan. Bagi Teheran, blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan mereka adalah sebuah tindakan perang, meskipun status resminya adalah gencatan senjata. Dan yang paling mengerikan, situasi di Selat Hormuz bukan hanya soal politik luar negeri, tapi soal harga makanan dan barang-barang di meja makan kita. Karena kapal yang disita Iran adalah kapal kontainer, ini mengirimkan sinyal ketakutan baru. Selama ini orang mengira Iran hanya akan mengincar tanker minyak, tapi dengan menyita kapal kargo, Iran sedang berkata, kami bisa menghentikan semua jenis perdagangan, bukan hanya minyak. Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup atau bahkan jika premi asuransi kapal naik gila-gilaan, jalur logistik global akan hancur. Dan tuntutan 11 triliun dolar itu, jika Amerika Serikat benar-benar memenuhi permintaan itu, nilai dolar Amerika bisa anjlok karena banjir likuiditas yang luar biasa besar di pasar global. Namun jika Amerika Serikat menolak, Iran mengancam akan meledakkan Selat Hormuz, dalam arti kiasan menutupnya secara total. Kini Amerika dan Trump benar-benar terjerumus dalam jebakan permainan Teheran, maju kena, mundur kena. Pada akhirnya apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah pukulan telak yang berlapis. Pukulan dari luar berupa penyitaan kapal dan tuntutan 11 triliun dolar oleh Iran, serta pukulan dari dalam berupa pengunduran diri mendadak Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat. Sesuatu yang sangat buruk memang sedang terjadi, diplomasi sedang berada di ujung tanduk, dan kekuatan militer sedang diuji oleh ego politik di dalam negeri masing-masing. Apakah 11 triliun dolar akan cair? Ataukah Selat Hormuz akan menjadi kuburan bagi gencatan senjata yang baru saja seumur jagung? Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika harus membayar 11 triliun dolar demi perdamaian dunia? Ataukah ini saatnya konfrontasi total tidak bisa lagi dihindari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan terus pantau situasi ini detik demi detik.